Halo guys, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Masih suka cari pacar lewat Facebook? Pada kali ini saya akan membahas film yang cukup waras, judulnya God Will Hunting, rilis tahun 1997. Walau cukup lama, film ini masih sangat-sangat worth it untuk ditonton. Daripada ngalor ngidul yang tidak jelas dan kurang ada manfaatnya, selamat menonton dan... Film berfokus kepada seorang remaja yang jenius yang akrab dipanggil Will, tidak pakai yam, di mana kesendiriannya suka membaca buku. Will rupanya tidak kuliah namun bekerja di kampus yang bernama MIT yang menjadi seorang OB. Scene berganti menunjukkan suasana perkuliahan yang mana sang dosen yang bernama Profesor Lam memberikan tantangan kepada mahasiswa bahwa siapa saja yang bisa memecahkan soal matematika ini maka ia akan mendapatkan kekayaan, ketenaran, serta Nobel yang dimuat di koran. Dan rupanya soal yang diberikan Profesor Lam ditulis di papan tulis di luar kelas. Will yang sedang mengepel lantai kampus pun tak sengaja melihat soal matematika tersebut. Will diajak nongkrong di stadion baseball dengan teman-temannya yang bernama Ricky, Val, dan Bas. Dan dari kejauhan, Will melihat seorang yang dulu pernah menyakitinya waktu kecil. Lalu maju 15 menit kemudian, waktu Will dan rekannya pulang nongkrong berpapasan dengan orang tadi. Dan Will pun mengajak satu rekannya untuk adu mekanik. Adu jotos terjadi dan pertengkaran harus dihentikan oleh bapak polisi. Namun saat dilerai, tanpa sengaja Will memukul bapak polisi yang mengakibatkan Will harus berurusan dengan hukum. Singkat cerita, Will dijemput oleh Ricky dari kantor polisi dan Will akan disidang di persidangan 1 minggu lagi. Perlu diketahui, Ricky adalah satu-satunya teman akrab Will yang memahami Will orangnya seperti apa. Di keesokan harinya, Profesor Lam yang memberikan tantangan terkejut dikarenakan ada seorang yang telah berhasil memecahkan tantangan soal matematika kemarin. Padahal perlu waktu 2 tahun untuk mampu menjawab soal tersebut. Lalu Profesor Lam bertanya kepada seluruh mahasiswa yang ada di ruangan, namun tak ada satu mahasiswa pun yang mengakuinya, sehingga orang yang mampu menjawab soal tersebut masih menjadi misteri. Lalu Profesor Lam menulis soal matematika lain yang tingkat kesulitannya tinggi. Mungkin cara ini bisa efektif untuk mengetahui siapa orang yang selama ini ia cari. Saat mahasiswa pulang, Will yang seperti biasanya bersih-bersih kampus dan diam-diam Will mengerjakan dan tanpa disadari dari kejauhan Profesor Lam memergokinya. Dan Will langsung pergi dan saat dicek jawabannya ternyata benar. Sehingga matematikawan yang jenius yang selama ini dicari-cari yaitu adalah seorang OB di kampus. Singkat cerita, malam pun poek. Di malam hari, Will, Ricky, Val, dan Bas pergi di sebuah klub malam di Harvard University, berharap dapat kenalan cewek tajir. Saat di klub, Ricky menghampiri seorang cewek yang bernama Skylar tidak pakai RRQ. Saat Ricky berbasa-basi, dihampiri mahasiswi Harvard yang tujuannya mengetes dan condong menjatuhkan Ricky. Perdebatan terjadi. Will yang mengamati dari awal menghampiri laki-laki tersebut dan membantu Ricky, dan Will mengatakan, "Bro, you berargumen plagiasi dari buku Vickers Work halaman 98. Aku juga pernah membacanya, bro. Jangan ngaku-ngaku itu hasil pemikiran lu." Akhirnya Will memenangkan debat tersebut. Saat mau pulang, Skylar menghampiri Will dan mengatakan, "Bodoh kamu, aku menunggumu dari tadi untuk menghampiriku, tapi kamu gak peka-peka." Dan Skylar memberikan nomor telepon dan mengajak Will lain waktu untuk ngopi bareng. Di keesokan harinya, Profesor Lam menemui manajemen kebersihan kampus dan bertanya siapa OB yang ciri-cirinya seperti ini. Dan Profesor Lam mendapatkan jawabannya, yaitu Will. Namun Will izin tidak masuk hari ini.
Scene berpindah kepada Will yang mana ia sedang menjalani sidang di pengadilan dan tampak Profesor Lam menghadirinya yang entah dari mana mendapatkan informasi tersebut. Saat di persidangan berlangsung, hebatnya Will mampu membela dirinya sendiri tanpa pengacara. Namun hakim mengatakan jejak kasus Will lumayan banyak dan hakim memutuskan Will dipenjara bersyarat. Will yang dibawa ke kantor polisi untuk ditahan ditemui oleh Profesor Lam dan mengatakan ia bisa membebaskan jika menuruti 2 syarat, yaitu 1. Menemui Profesor Lam di setiap minggu untuk mengerjakan matematika terbatas, dan kedua, setiap minggu pergi ke terapis. Will tertawa dan menyetujuinya, dan jika Will mengingkarinya maka ia akan menerima hukumannya kembali. Beberapa hari kemudian, Will memenuhi janjinya untuk mengerjakan matematika dengan Profesor Lam dan lancar-lancar saja. Namun saat dibawa ke terapis terjadi masalah yang membuat psikaternya menyerah dan tak mau menerapis Will lagi karena Will mempermainkannya. Beberapa psikater ditemui Will dan hasilnya pun tetap sama saja. Akhirnya Profesor Lam menemui sahabatnya waktu kuliah dulu yang bernama Dr. San. Ia seorang terapis psikologi. Profesor Lam menceritakan kejeniusan Will dalam matematika. Namun anak ini memiliki masalah dalam dirinya. Terbukti beberapa kasus pidana yang telah ia lakukan. Dan Dr. San menerima tawaran dari Profesor Lam untuk menerapi Will di setiap minggu. Singkat cerita, Will menemui Dr. San di ruangannya. Perbincangan pun berlangsung. Will memuji Dr. San karena di ruangannya terdapat banyak buku yang mahal. Will kagum akan hal tersebut. Lalu Will melihat sebuah lukisan Dr. San dan Will mampu membaca lukisan tersebut yang menggambarkan perjuangan masa lalu Dr. San yang sangat berat. Saat Will bertanya, "Apa kau dulu ditinggal wanita?" Dr. San yang tersinggung menyuruh Will diam. Will yang tak mengubrisnya membuat Dr. San menjadi marah. Setelah terapis usai, Profesor Lam menemui Dr. San. "Apa kau baik-baik saja bro? Gimana mental? Masih aman?" Dan Dr. San menjawab bahwa minggu depan temui aku lagi di waktu yang sama. Scene menunjukkan Skylar yang diajak kencan oleh Will. Mereka berdua mengobrol dan tampak bahagia. Singkat cerita, Will menemui Dr. San lagi dan mengajak Will keluar ruangan dan pergi ke danau. Dr. San bercerita tentang dirinya yang mana ia semalaman tidak bisa tidur akibat ucapan Will sebelumnya. Dr. San menjelaskan bahwa istrinya adalah wanita yang sangat dicintai dan meninggalkannya karena sakit 2 tahun silam. Dr. San mencoba memahami diri Will bahwa betapa berat hidupnya dan sudah tidak memiliki orang tua lagi. Dr. San menyentuh perasaan Will dan lalu meninggalkan Will untuk merenung. Cerita maju, Will menemui Dr. San di pertemuan ketiga. Will terlihat mulai nyaman dengan Dr. San. Mereka berdua diam dan tampak menikmati keheningan tanpa bicara sepatah kata pun. Saat terapi selesai, Profesor Lam menanyakan hasilnya dan Dr. San menjawab, "Luar biasa bro, dia hanya diam jika memang tak mau bicara. Oleh karena itu, jangan berisik." Di keesokan harinya, Profesor Lam bersama Will menghadirkan mitra bisnis mengenai teori matematika Will sebelumnya, yaitu 1+1 sama dengan jendela. Akhirnya Will lolos dan tahap selanjutnya yaitu menjalani interview. Scene maju ke pertemuan keempat dengan Dr. Sin. Di pertemuan ini Will bercerita percintaannya yang mana ia menemukan wanita yang sempurna baginya. Dr. San juga bercerita kebiasaan buruk istrinya yang suka kentut, namun hal semacam ini terlihat jelek. Namun hal itu juga paling dirindukan saat sang istri sudah tidak ada. Mereka berdua sangat menikmati pertemuan ini. Will menemui pacarnya di kosan untuk diajak keluar. Namun Skylar menolaknya karena masih ada tugas. Lalu Will keluar sebentar dan mengerjakan tugas Skylar dan memberikan jawabannya. Karena Will tidak sabar jika menunggu besok. Oh my god,
God, my dog is winning! Akhirnya mereka keluar jalan berdua. Saat ngobrol, Skylar bertanya tentang keluarga Will. Namun Will selalu menutup-nutupi identitas yang sebenarnya. Yeah, we'll do that. Scene maju di pertemuan kelima. Dr. Sun dan Will sudah sangat akrab. Mereka bisa ketawa, ketiwi, dan bercerita ngalor dan ngidul. Dan Will menganggap Dr. Sun sebagai temannya sendiri. Di keesokan harinya, Will mengajak Skylar nongkrong dengan teman-temannya di bar. Dan saat pulang, Skylar mengajak Will untuk pergi ke rumah Will untuk bertemu keluarganya. Dan Will lagi-lagi menutup-nutupinya dan meminjam mobil Ricky untuk mengantar Skylar pulang. No, we're gonna do that another time. Profesor Lam dan Dr. Sin bertemu di kafe. Mereka membicarakan perkembangan Will dan Profesor Lam meminta agar bisa dipercepat karena ia telah berbicara dengan koleganya. Namun Dr. Sun berpendapat bahwa Will seseorang yang tidak bisa dipaksakan. Biarkan Will memilih apa yang ia pilih sehingga terjadi percekcokan antara keduanya. Let's talk about the boy. Why don't we give him time? Nice to be in the loop. Di keesokan harinya, Will mendapatkan undangan interview di kolega Profesor Lam. Dan benar saja, Will orang yang tidak bisa dipaksa dan malah menyuruh temannya Ricky untuk hadir di sana. Sudah bisa ditebak pasti akan sangat kacau. Kembali ke kisah percintaan Will. Skylar bercerita bahwa ia telah lulus dari Harvard. Ia akan melanjutkan studinya di California dan mengajak Will untuk ikut dengannya. Dan Will tidak mau. Will memilih hidup dengan teman-temannya dan di lingkungan seperti ini. Skylar juga sudah mengetahui tentang keluarga dan apa yang dikatakan Will semua itu bohong. Pertengkaran terjadi dan Will mengatakan to the point, "Aku tidak mencintaimu lagi." Dan Will pergi. Di keesokan harinya, Will menemui Profesor Lam di kantornya untuk tugas matematika. Dan saat bertemu, Will mengajukan permintaan agar pertemuannya setelah terapi saja dengan Dr. Sun. Karena saat kesini ia harus bolos kerja sebagai kuli bangunan. Namun Profesor Lam malah nyempelekannya. Lalu Will dengan tiba-tiba Probably a total waste of my time. Scene maju lagi. Will melakukan wawancara kerja di sebuah perusahaan. Dengan kemampuan Will yang di atas rata-rata orang lain, yang kemungkinan besar Will diterima. Sepulang dari wawancara, Will menemui Dr. Sun untuk terapis. Dan Dr. Sun menyarankan Will untuk melakukan sesuatu sesuai bakatnya. Karena selama ini Will menganggap kejeniusannya hanya digunakan sebagai hiburan saja. Dan saat Will ditanya, "What will you do?" Will hanya diam, tidak mampu menjawabnya. Sepulang dari Dr. Sun, Will langsung bekerja kembali sebagai kuli bangunan. Di saat jam istirahat kerja, Will ngobrol dengan Ricky. Dan Ricky bertanya bagaimana pertemuannya. Will menjawab bahwa kurang 1 minggu lagi. Dan ia lebih memilih hidup seperti ini daripada 50 tahun ke depan jadi tikus laboratorium. Lalu Ricky membalas, "Kenapa kau tidak melakukannya saja jika lebih banyak uangnya? Aku ini temanmu bro, jangan salah paham dulu. Jika kau tetap bekerja di kuli bangunan, aku akan membunuhmu." Will bertanya, "Why bro?" Ricky menjawab, "Karena kamu memiliki kemampuan yang tidak kami miliki. Jika saya memiliki sesuatu yang dapat saya tukar untuk bisa sama sepertimu, pasti akan saya lakukan bro. Jadi jangan sia-siakan itulah bro." Scene maju ke ruangan Dr. Sun dan Profesor Lam. Mereka cekcok mengenai Will yang merasa tak sesuai ekspektasi dari Profesor Lam. Dikarenakan juga hari itu adalah pertemuan terakhir Will untuk terapis. Dan masa lalu mereka berdua harus dibawa-bawa. Dan saat perdebatan terjadi, Will membuka pintu ruangan Dr. Sun. Dan Profesor Lam pergi dari ruangan. Saat berbincang dengan Will, Dr. Sun menceritakan masa lalunya yang mana ayahnya seorang alkoholik. Saat pulang pasti mabuk. Daripada yang disiksa ibu dan adiknya, ia mengorbankan diri disiksa dengan benda semacam sabuk dan sejenisnya. Dan hal itu sama yang dialami Will yang juga disiksa oleh ayah angkatnya. Dr. Sun juga mengatakan, "Aku tidak tahu seluruhnya tentangmu, tapi ini bukan salahmu." Mata Will berkaca-kaca dan terus berkata, "Itu bukan salahmu." Will menjawab, "Tidak, itu bukan salahmu bro. Tidak, itu bukan salahmu bro. Tidak." Lalu Dr. Sun mendekati Will dan Will memeluknya dan menangis, "Ya Tuhan, maafkan aku."
Fuck them, okay? Setelah kejadian itu, Will merenung dan merenung lagi dan akhirnya diterima di perusahaan yang direkomendasikan Profesor Lam. Will pun menemui Dr. Sun lagi untuk mengucapkan terima kasih. Will ingin pertemuannya tidak hanya sebatas ini dan Dr. Sun memberikan nomor teleponnya dan mengatakan, "Good lagi bro." Di keesokan harinya Will nongkrong dengan teman-temannya di bar dan pas di hari itu Will ulang tahun dan rekan-rekannya iuran untuk membelikan mobil bekas kepada Will. Will sangat berterima kasih kepada Ricky, Val, dan Bas. I have a fucking job too, brother. Guys, but my ass for 2 years. Lalu di keesokan harinya Will memberikan surat kepada Dr. Sun di rumahnya. Lalu Dr. Sun membaca isi surat tersebut yang isinya ucapan terima kasih dan ia akan pergi ke California untuk menemui kekasihnya yaitu Skylar. Dan cerita pun tamat. Ending yang cukup mewaraskan. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini yaitu jangan suka memendam masalah yang pada akhirnya akan membuat trauma. Hal itu perlu diselesaikan seperti yang dialami oleh Will. Will yang bekerja sebagai OB dan kuli bangunan, jika Will sadari dari awal bahwa kemampuannya jika digunakan dengan sebaik-baiknya akan sangat berguna jika didedikasikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara ke depannya. Jadi intinya, temukanlah bakatmu, maka Anda akan menemukan betapa luar biasanya duniamu. Saya Ais Latif berstakru Alur Film ID pamit undur diri. Adios. Iwawite mantap tenang. Cuan 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 cuan. Cuan 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 cuan.